Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak uang receh. Uang receh ini adalah uang, kalau saya teringat masa kecil dulu, mumpung masih dalam suasana lebaran, dulu walaupun saya anak-anak sebagai orang Katolik, tetapi dalam lebaran saya ikut merayakan. Saya ikut berkunjung ke saudara-saudara, baik yang dekat maupun yang saudara jauh. Baik bude, bule, kemudian om, Pak D, simbah, dan juga simbah yang lain. Dan banyak sekali yang bahkan bukan saudara pun kalau sering menyapa, saya datangi rumahnya bersama beberapa anak-anak sebaya pada waktu itu. Saya ikut lebaran karena apa? Selain saya mendapatkan snack, minuman sirup, tapi juga mendapatkan uang receh yang diharapkan. 100 perak ataupun 50 perak, ini menjadi penghiburan. Nanti kalau sudah sore, kita kumpul anak-anak itu, kita hitung, kemudian kita bertanding banyak-banyakan, dapat banyak siapa. Dan biasanya sama, karena kalau kami saling bersama terus untuk mengunjungi keluarga-keluarga, pasti diberi uang dalam jumlah yang sama. Dan itu motivasinya, bukan sungguh-sungguh halal bihalal, minta maaf, saling memaafkan, tetapi alasannya ada uang koin dan makan snack, minum sirup. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya motivasinya anak-anak maklumlah, belum murni. Sekarang pun saya menemui juga anak-anak yang seperti itu. Tetapi tentu saja itu lumrah, normal, rezeki anak soleh setahun sekali. Injil hari ini juga bicara tentang hal seperti itu. Banyak orang datang mencari Yesus bukan karena melihat tanda-tanda, tetapi karena mereka telah makan kenyang roti yang dilipat gandakan oleh Yesus sendiri. Mereka mendapat keuntungan. Ketika mereka sudah selesai dengan mukjizat penggandaan roti, lalu paginya mereka melihat para murid naik perahu bertolak ke Kapernaum. Tetapi mereka tidak melihat Yesus. Lalu mereka mencoba untuk mencari Yesus juga ke Kapernaum, naik perahu menyusul para murid. Dan rupanya mereka menemukan Yesus di Kapernaum. Dan mereka bertanya, "Guru, kapan engkau sampai sini?" Karena mereka tidak melihat Yesus naik perahu. Tetapi kita tahu dari Injil, Yesus berjalan di atas air dan kemudian menenangkan angin yang kencang di malam hari. Lalu Yesus menyindir mereka. "Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda dan percaya, tetapi karena kamu telah makan roti dan kamu telah kenyang. Maka kamu bekerjalah untuk makanan yang bukan dapat binasa, tetapi makanan-makanan yang tidak dapat binasa. Dan kamu percayalah, karena Allah telah memeteraikan bahwa anak manusia itu yang akan menyelamatkan." Maka saudara-saudari yang terkasih, mereka pengikut-pengikut Kristus yang ingin datang kepada Yesus itu merasa tersindir. Lalu mereka jujur mengatakan, "Apa yang bisa aku lakukan, kami lakukan, supaya kami bisa melaksanakan kehendak Bapa." Lalu Yesus mengatakan, "Percayalah kepada apa yang telah dikehendaki Bapa, yaitu Bapa telah memeteraikan anak manusia.
maka percayalah kepada mereka dia yang diutus oleh Bapa. Lalu mereka pun mencoba percaya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya banyak juga di zaman sekarang orang-orang yang mengikuti Kristus seakan-akan berbuat baik, tetapi mempunyai tujuannya, mempunyai maksud, mempunyai agenda pribadi. Misalnya, ada seorang yang rajin mengunjungi orang tua yang sakit, tetapi orang tua itu mempunyai harta yang banyak karena dia memang orang kaya, pengusaha, tetapi tidak mempunyai anak. Maka kemudian orang itu mengangkat anak, tetapi tidak dekat dengan anak angkatnya. Maka tetangganya sering datang ke rumahnya, sering membawa makanan sederhana hasil olahannya. Entah itu makanan-makanan yang sebetulnya sederhana sekali, tetapi kemudian dia mencoba mencari yang terbaik untuk diberikan kepada tetangga yang tua yang kaya itu. Tetapi sebetulnya dengan harapan, kalau sudah dekat, kalau hatinya sudah diambil, dia masih punya pengharapan. Nanti dia akan membalas jauh lebih baik, jauh lebih berharga, jauh lebih nilainya, uangnya lebih tinggi. Maka ada pamrih di situ. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika zaman awal-awal kekatolikan masuk di tanah Jawa, yaitu di Muntilan. Di situ ada dua misionaris, yaitu Romo van Lith dan Romo Hovenaars. Romo van Lith itu Romo yang merakyat, dia tidak mau menggurui, maka dia lebih banyak belajar tentang spiritualitas, karakter, jiwa orang-orang Jawa ini. Yang dia temukan akhirnya di dalam dunia wayang, di dalam lek-lekan, di dalam tradisi guru dan murid, atau cantrik dengan gurunya. Maka disitulah dia mendirikan perguruan, sekolah, asrama, karena banyak anak-anak muda yang juga ikut tinggal di rumah guru, kemudian ikut membantu sebagai cantrik, mengambilkan air, mengambilkan beras, mencuci ini, mencuci itu, tetapi pelajaran gratis. Maka itu yang diambil Romo van Lith. Romo Hovenaars lain lagi, dia anak seorang wali kota, maka dia merasa saya lebih hebat dari kamu. Saya yang harus mengajar kamu, kamu orang-orang yang terbelakang. Maka kemudian Romo Hovenaars pendapatannya atau pandangannya adalah selalu memberi. Bahkan ketika sudah merekrut katekis-katekis, dia kemudian memberi bonus kepada katekis kalau sudah mempersiapkan baptisan-baptisan baru. Taruhlah misalnya dia memberikan uang. Kalau zaman sekarang ya satu baptisan 50.000. Maka dia kemudian mencari orang yang mau diberi uang 20.000. Maka untuk dibaptis tanpa ada pendidikan, tanpa ada persiapan, tanpa ada pelajaran, maka mereka kemudian dibaptis. Maka banyak orang dibaptis pada waktu itu. Karena apa? Mendapatkan 20.000. Tetapi katekisnya mendapatkan 30.000 per orang. Kalau 100 menjadi 3 juta sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika Romo Hovenaars kembali ke Belanda karena cuti, Romo van Lith menggantikan tugasnya di daerah Ambarawa ke arah Muntilan, Bedono, dan seterusnya. Di situ ditemukan orang-orang mengaku dosa tidak tahu sama sekali. Pendidikan iman kekatolikan tidak tahu sama sekali. Maka Romo van Lith heran.
Bagaimana ini terjadi? Dia mulai menulis laporan kepada pusat misi yang mengatakan bahwa di sini ada keanehan. Rupanya katekis-katekis ini tidak jujur karena dia mendapatkan uang dari baptisan lewat Romo Hovenaars. Tentu katekis ini zaman sekarang itu lain dengan katekis dulu. Kalau katekis sekarang tidak ada yang dapat uang. Katekis sekarang itu malah tombok ya. Tetapi kalau katekis zaman dulu, untuk romo-romo yang model Romo Hovenaars itu menjadikan katekis menjadi tidak jujur. Menjadi motivasinya tidak baik lagi karena mempunyai motivasi hanya karena kenyang setelah mengikuti Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bangun iman kita dengan iman yang murni, bukan iman yang merasa mengharapkan suatu balas jasa dari Tuhan, mengharapkan balas jasa dari gereja, keuntungan pribadi, tidak hanya selalu materi, tetapi keuntungan pribadi itu adalah juga mungkin pujian, tepuk tangan, kemudian disanjung, mempunyai banyak pengikut, pengagum, itu juga menjadi suatu makanan yang kenyang seperti yang disimbolkan oleh Yesus itu sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sungguh-sungguh murni untuk semakin mempertajam, memperdalam iman kita, dan juga untuk pelayanan bagi orang-orang di sekitar kita tanpa ada motivasi pribadi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.